Ketika Pak Erick Thohir kaget disapa supporter dari Iran. Ya, Pak, saya supporter Indonesia. Ya, Takut dia. Rasa takut itu pasti ada. Akhirnya muncullah black campaign pelan-pelan dari media sana, bilang kita kalah 10-0 ya kan, untuk mengganggu pikiran pemain. Tetapi kita lihat lagi timnas, kalau 2 atau 3 pemain naturalisasi di tim, itu banyak sudah komplain dari netizen. Sudah dibilang mau dijajah ini segala macam. Bambang Pamungkas atau Rafael Struijk? Ragnar Oratmangun atau Elie Boy? Ragnar Oratmangun. Oke, sahabat-sahabat Garuda fan dimanapun kalian berada, mari kita tetap satu padu dan satu komando bersama Bapak Erick Thohir. Dan kita yakin bahwa Bapak Erick Thohir dalam membangun sepak bola itu bukan kepentingan dari para cawe-cawe, bukan kepentingan dari para lokal pride, bukan kepentingan dari para anak kampung sendiri. Padahal ini kampung sendiri berarti satu kampung doang, bukan Indonesia. Ini adalah kepentingan timnas Indonesia, kepentingan negara, kepentingan rakyat, kepentingan supporter timnas Indonesia yang dulu-dulunya selalu berharap kapan Indonesia bisa ke level internasional. Kapan Indonesia bisa bermain dengan bermentas di Piala Dunia. Ini adalah jawabannya. Bersama Bapak Erick Thohir, saya selalu mendukung. Bersama Bapak Erick Thohir, saya tetap akan mengawal bagaimana perjuangan timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita tetap waspada dengan beberapa pesiwar, baik itu dari dalam negeri ataupun dari para lawan-lawan di round 3 ini, karena kita melihat bagaimana ketangguhan timnas Indonesia saat ini dalam membangun tubuh timnas, dalam membangun kekuatan untuk meminimalisir bagaimana serangan-serangan itu terjadi. Dalam persepak bolaan itu yang namanya adalah negatif football dan positif football. Jadi sahabat-sahabat Garuda, kita sebagai para supporter, mari kita kawal dan mari kita berpegang erat dan mari kita rapatkan barisan bersama Bapak Erick Thohir. Dan tentunya ini tidak bisa dipecah belah, amin, oleh para kepentingan mafia bola. Bambang Pamungkas atau Rafael Struijk? Ragnar Oratmangun atau Elie Boy? Ragnar Oratmangun. Bambang Pamungkas atau Rafael Struijk? Rafael Struijk. Marcelino Ferdinand atau Irfan Bahdim? Irfan Bahdim. Hendro Kartiko atau Martin Paes? Martin Paes. Tom Haye atau Firman Utina? Tom Haye. Rizky Ridho atau Hamka Hamzah? Rizky Ridho. Jai Ijaz atau Maman Abdurrahman? Jai Ijaz. Witan atau Stefano Lillipali? Witan. Oke, thank you Mas. Beda ya. Kalau banyak yang beda itu sih. Waktu kita masih, kalau jujur ya, kita masih di timnas. Kalau 2 atau 3 pemain naturalisasi di tim, itu banyak sudah komplain dari netizen. Sudah dibilang mau dijajah ini segala macam. Ya, tapi sekarang saya jujur aja ya. Tapi sekarang sudah berubah semuanya. Sekarang sudah mungkin open minded sekarang. Sekarang sudah didukung semuanya, mungkin ya. Mungkin Indonesia butuh untuk sementara sekarang mungkin butuh banyak pemain naturalisasi untuk ya, mungkin kualitas naik dulu. Ketika Pak Erick Thohir kaget disapa supporter dari Iran. ya, Pak, saya supporter Indonesia. Ya, My man. Oke, itu sudah kita melihat bersama bahwa di eranya saat ini adalah perbedaan timnas yang dulu dengan timnas yang sekarang, atau proses naturalisasi dengan yang dulu dengan proses yang sekarang itu sangat berbeda. Dan sudah dinyatakan oleh siapa pemain yang sudah dinaturalisasi bersama Lillipali ya di Borneo. Dan juga ada pernyataan juga dari para supporter ini yang diwawancarai di luar Stadion GBK sebelum pertandingan, bahwa membuktikan saat ini timnas Indonesia benar-benar bangkit. Dan sahabat-sahabat Garuda, mengenai dari para pesiwar, baik itu Cina ataupun Bahrain, Cina yang secara mengejutkan membuat stadion dengan
stadion yang akan dibuat venue pertandingan dengan hotel atau tempat istirahat dari para penggawa timnas Indonesia itu sangat jauh, dan ini disekakmat oleh gerakan Bapak Erick Thohir. Cina dibikin kiau sama Bapak Erick Thohir. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk, menciptakan lirikan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Ini tegang laku kulit, gak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Tambah 2 torang gas. Bapak Erick Thohir telah membuat timnas Indonesia, dan perkembangan dari transformasi ini kita sudah menikmati bersama. Dan Bapak Erick Thohir, saya ucapkan terima kasih, dan saya terus mendukung Bapak, dan Bapak semoga terus menjabat di PSSI. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti apa informasi selanjutnya? Dan mari kita simak bersama. Tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Takut dia. Rasa takut itu pasti ada. Akhirnya muncullah black campaign pelan-pelan dari media sana, bilang kita kalah 10-0 ya kan, untuk mengganggu pikiran pemain. Tetapi kita lihat lagi, saya rasa nggak akan terganggu, Bang. Karena siapa pemain yang dulu kalah 10-0 sekarang masih main di timnas? Kan udah nggak ada, udah mungkin pensiun atau main di liga. Walaupun ada staff-staffnya pun ada, pun nggak akan juga menimbulkan trauma menurut saya. Ini adalah tim nasional generasi baru. Mereka datang dengan kepercayaan diri di sana. Saya pun, Bang, kan di PSSI baru. Saya udah lupa itu sama Bali 10 tuh. 10-0 menang, nggak tahu lagi saya. Kemarin saya ngobrol sama Bung Binder bilang, saya pun nggak tahu saya lagi di mana 2012 itu katanya. Tapi mereka masih ngungkit aja 10-0 ya, buat mengganggu kita, buat supaya bikin kita kepikiran. Tapi saya yakin Pak Erick dan tim nasional nggak akan kepikiran soal itu. Itu udah masa lalu. Apalagi zaman dulu mungkin terpecah belah kan, sekarang jadi satu semua. Pemerintah, federasi nyatu semua nih. Pemerintah, federasi, bahkan presiden, semua supporter semuanya kompak. Jadi ini kekuatan Indonesia. Mereka wajib waspada. Makanya TC lebih awal. Nah, Bang, saya kan pengen tahu nih, dengan masuknya Mes, masuknya Eliano, menurut Abang Mes sama Eliano bakal masuk nggak? Kalau bicara line up, kita harus bicara soal Sintayong. Pemain yang pelatih yang selalu mengambil resiko. Julukannya di Korea apa, Bang? Sintayong, rubah ya kan? Cerdik. Dia selalu berani memainkan pemain debutan. Kita ingat beberapa pemain debutannya ketika melawan Vietnam. Ya masuk, kan? Tom kaget nggak kita? Kaget nggak kita? Kaget. Betul. Vietnam pun kaget pasti. Ya kan, nggak bisa expect. Kalau menurut saya, Mes pasti akan dimainkan. Menurut saya. Karena Coach Sintayong pasti akan memainkan pemain terbaiknya dia. Masa lu ada pemain Eredivisie, gila ya? Cadangin, harga kan? Segitu ya? Udah bisa main kan? Kalau nggak salah, transfer marketnya Mes ini hampir-hampir dengan satu tim Bahrain digabungkan ya. Jadi maksudnya dengan adanya dia pasti akan menambah kualitas. Kalau Eliano menurut saya karena posisinya mirip-mirip dengan Ragnar, jadi ini masih 50-50. Tergantung kebutuhan tim. Biasa pelatih akan melihat sayapnya Eliano ini, kan kita harus lihat sayap yang masuk ke dalam apa sayap yang direct. Kalau Ragnar ya kan dia sayap yang masuk ke dalam, yang direct ke depan. Kalau misalnya yang di kanan Witan itu masuk ke dalam, Egy itu tipikal masuk ke dalam. Nah, kita harus lihat Eliano sama Ragnar ini kan kemungkinan beda tipe. Jadi kita harus lihat dan kita cek lagi bek kanannya Bahrain seperti apa. Nah, ini yang paling tahu pelatih. Nanti kalau menurut saya 50-50 kalau Eliano, tapi kalau Mes wajib hukumnya, Bang. Coba kita lihat komposisi. Aku pengen tahu nih kalau menurut Abang, Bang, mana yang kira-kira masuk sih di line up pertama ini? Kalau gawang, kalau dia nggak cedera, Bang. Nggak cedera, nggak? Kalau ya udah oke. Kalau dia nggak cedera, pasti Martin. Terus kalau center back tentu kita harus lihat kapten nggak mungkin diganti. El Capitano, Jai. Ya kan. Orang bilang dia main jelek lawan Milan. Dia kurang baik lawan di Serie A, itu Serie A, Bang. Iya. Kita tahu siapa. Liga Italia, jadi udahlah gitu. Udahlah ya, berarti dia di situ. Terus di kanan kalau menurut saya Mes, center back kanan. Loh, nanti Rizky Ridho di mana, Bang? Rizky Ridho? Wah, ini dia yang sulit jebakan di situ. Berarti Mesnya di kiri, Ridhonya di kanan. Di karena Justin kan nggak ada.
Iya, nggak ada. Di left back kiri kita balikkan posisi awalnya, Calvin Verdong. Balik dia di posisi awalnya. Jadi di belakangnya kalau menurut saya Sintayong tetap harus memainkan Rizky Ridho. Oke. Karena emang dia bukan kenapa-napa, karena emang main bagus. Ketika lawan Australia, center back kanan, terus di tengahnya Jesus, di kiri Australia segi tingginya itu aja dia oke. Gitu. Dia termasuk man of the match waktu itu. Iya. Kemudian untuk di mana lagi? Di tengah. Kalau di tengah menurut saya Tom Haye sebagai pengatur serangan. Terus yang satunya semestinya ada yang lebih nahan. Nah itu berarti di antara Ivar sama Nathan, antara dua itu kalau menurut saya. Karena kalau satunya menyerang, satunya nggak bertahan, jadi nggak seimbang. Kalau di right? Kalau menurut saya masih ada Sandy Walsh. Oke. Dan sebagai backupnya ada Asnawi, kita juga tahu. Sekarang di Port FC, sekarang udah main 3 juga, dia cerita ke saya. Oke. Jadi dia main agak lebih menyerang. Nah ini bagus juga. Pemain-pemain kita mereka main di luar negeri dapat ilmu. Iya. Jordi nggak masuk bang? Jordi berat kalau menurut saya. Apalagi dia balik dari cedera. Iya. Terus di depan kanan kalau menurut saya di situ diperebutkan. Iya, antara Witan dan Marcelino. Balik lagi. Kayak dulu ya. Balik lagi dengan yang tadi, apakah dia sayap yang direct, apakah yang dia masuk ke dalam. Tergantung Coach Shin mau menang jumlah di tengah apa di depan. Kalau dia mau menang jumlah di tengah, dia mainkan Marcelino. Karena dia terbiasa main di posisi gelandang serang. Nah, kalau di kiri menurut saya Ragnar ya. Dan di depan Rafa. Karena Rafa dia tahu apa yang diinginkan Sintayong ketika nggak pegang bola. Apa itu bang? Pressure. Dan ini pintar dia melakukan pressure. Dia pancing gol lawan Arab Saudi hasil pressure. Orang nggak pernah tahu itu ya bahwa dia suka gerakan tanpa bolanya. Orang kadang melihatnya striker harus cetak gol, Tapi Olivier Giroud bang 2018 Piala Dunia, berapa gol dia cetak untuk Prancis? 0. Betul. Jadi tugasnya dia ya untuk membantu tim untuk menang. Dan menurut saya sekarang masih tactical wise ya Rafael Strike. Mungkin bisa jadi kejutan Malik, cuman di babak kedua mungkin bisa jadi opsi karena dia kan direct sayap juga. Ada Egy Maulana Fikri juga kalau mau menang jumlah di tengah dengan kaki kiri, siapa tahu backnya punya kaki kanan itu kan agak sulit buat dia ngejaga pemain kaki kiri. Betul. Jadi sekarang ini mewah banget udah nih bang. Udah mewah ya? Buatnya mewah banget. Jadi bingung yang mau milih yang mana gitu ya? Jadi bingung mau milih yang mana. Kalau bisa main 12. Kalau bisa main 12 biar main semua. Oke. Jadi ini ini berat nih ya, berat semua nih ya. Makanya wajar bang. Sekarang PSSI ada salah lagi, ada dosa lagi sama netizen. Ekspektasi netizen sekarang tinggi. Karena ngeliat skuadnya udah mewah. Jadi mereka pasti pengen menang. Begitu dah. Iya ini. Karena melihat skuadnya mewah memang udah. Skuadnya mewah. Ini padahal itu minta lagi. Supporter minta lagi. Wah. Wan pun akhirnya juga nebak-nebak siapa yang kira-kira main. Jadi kita kalau ganti pemain pun nggak pernah takut ya? Nggak pernah takut. Karena kualitasnya bagus. Kalau zaman dulu orang banyak bilang Indonesia bagusnya di awal, terus babak kedua turun. Apanya yang salah? Fisiknya dan lain-lain. Orang nggak lihat kedalaman skuad juga dulu tuh kurang. Kedalaman skuad. Sekarang kedalaman skuad bagus bang. Betul. Diganti siapapun udah main gitu ya. Kalau abang lihat lawan Arab Saudi, Australia, kita bisa seri. Kalau kita nggak punya kedalaman skuad bagus bang, kita kalah itu bang. Betul. Padahal ganti pemain juga kan gitu. Lawan Arab Saudi dibombardir bang babak kedua, hampir kalah. Tetapi akhirnya kan nggak kalah. Berarti apa? Pergantian pemain yang dilakukan Coach Sintayong efektif. Iya nih ya, kalau Rafael Struik nggak ada Malik, ada Hoki Caraka gitu. Ada Dimas Derajat, di Persib Gacor sekarang. Buset. Jadi mau pilih siapapun ada gitu loh. Agak bingung yang dirinya. Yang banyak, kita nggak mikirin hanya Bahrain bang. Setelah Bahrain kan ada Cina. Mana tahu ada yang capek, ada apa, ada yang aman cedera. Aman karena perjalanan panjang itu kan biasanya pemain tuh rentan cedera di otot. Menarik ini ya. Jadi cukup menarik ini kita analisis nanti permainan kita. Nah, ini bang, kira-kira menurut abang hasilnya gimana nanti kira-kira? Dengan kedalaman skor gini loh. Kalau menurut saya, dengan skuad yang seperti ini, dengan mewah seperti ini, dengan saya bilangnya harus bilang Golden Generations of Indonesian Football, kita harusnya optimis. Kita harusnya optimis bisa meraih poin di Bahrain. Berapapun itu poinnya, kita harus yakin. Mau itu 1, mau itu 3.
Tetapi sebagai seorang pelatih nih Bang, sekarang kan udah pelatih. Betul. Kalau kita main bola, target harus 3 poin. 3 poin. Menang 3 poin. Iya. Lawan Bahrain, lawan Cina, insya Allah 6 poin targetnya. Kenapa? Karena dengan pemain yang ada sekarang, haram hukumnya kita takut sama mereka. Respect boleh, tetapi takut enggak. Dengan pemain yang ada sekarang, bahkan Arab Saudi pun kita berani main. Iya. Ya kan, jadi lawan Australia, lawan Arab Saudi kita berani main, lawan Bahrain, insya Allah juga kita bisa menampilkan permainan terbaik. Nanti lawan Jepang baru serem ya. Baru lawan Jepang kita ramaikan GBK. Kalau nggak takut jangan datang. Kalau takut jangan datang. Jangan datang. Tapi pasti rame itu. Iya pasti nih. Abang jual 1 bulan sebelum pun udah sold out itu pasti tiket. Iya, ini memang kita lagi ada perubahan Bang. Kita pingin satu. Kita pingin semua nanti yang nonton tuh terdata. Karena apa? Karena pengalaman kita yang lalu banyak yang masuk nggak tahu dari mana Bang. Tiba-tiba stadion kita penuh, nggak tahu kita dari mana. Kami mikir keamanan, kami mikir kenyamanan, baru ketenangan nonton. Orang semua harus happy nonton kan gitu Bang. Jadi kemarin kita udah evaluasi Bang, ini kita tender kan, pakai IO. Jadi kayak show-nya K-pop itu Bang. Jadi nanti bakal ada. Jadi kalau nanti ketemu sama agak-agak badan tegal, itu wajar. Mohon maaf itu untuk inilah supaya orang masuknya nyaman. Nanti pakai wajah Bang, kita juga pembelian tiket juga luar biasa. Harus kita perbaiki kan. Jadi harga oke bisa ini gitu ya. Tapi kita pingin juga kenyamanan untuk yang nonton. Itu kita bikin perubahan lah Bang. Jadi supaya ini jadi hiburan keluarga. Betul itu Bang. Hiburan keluarga anak-anak. Gitu. Anak-anak itu kan idolanya pemain-pemain timnas. Dia pengen ketemu, dia pengen lihat. Nggak cuma lewat TV dan artinya sekarang federasi bukan cuma tim nasionalnya aja yang berkembang, tetapi juga keamanan, juga kenyamanan, dan juga yang ditampilkan pun nggak mengecewakan, nggak malu-maluin, bahkan bisa membanggakan jatuhnya. Siapapun yang datang ke sini kita mungkin nggak takut. Sebab itu jangan salah Bang, karena di dalam sepak bola musuh pemain sepak bola tim sepak bola, musuh pemain sepak bola tim sepak bola, musuh pelatih Bang, itu adalah recovery. Recovery yang singkat itu sulit sekali Bang. Betul. Dan nanti dari Bahrain ke Cina berapa hari itu bisa dipotong dengan charter itu. Betul. Kalau abang naik komersil, mereka nunggu 30 jam Bang. Transit apa semua 30 jam. Nunggu di bandara. Betul. Yang capek itu bukan terbangnya Bang, nunggunya. Nunggu di bandara. Kalau ini enggak, dia pokoknya selesai mandi dia, udah siap dia mau pergi, langsung pesawat terbang. Langsung pesawat terbang, luar biasa. Jadi nggak ada alasan lagi Bang ya untuk nggak bisa kerja keras. Kerja keras. Kalau hasil kan itu di tangan Tuhan dan mereka mainnya kan kita siapin. Yang penting kita support sebisa mungkin. Pokoknya kita jaga semua situasi, kita jaga jangan ada yang kurang apa dan sebagainya. Itu kita coba support lah. Jadi hal-hal sepele kecil-kecil pun jangan sampai terhambat. Makanan, penginapan, semua detail kita jaga banget. Ini yang hebatnya sekarang, prioritas kita udah berubah. Kalau zaman dulu mungkin kita hebohnya dengan sepak bola usia muda Bang. Kalau sekarang kita harus balik lagi ke basic, yaitu adalah tim senior. Di mana tim senior ini yang akan ngasih dampak ke yang muda-muda. Kalau zaman dulu kan kita heboh kalau main di Sidoarjo, main di mana U16, 17 rame, tetapi seniornya kurang diperhatikan. Tapi sekarang kalau saya melihatnya sebagai fans, sekarang kan saya sebagai dari luar sebagai fans, sebagai pecinta sepak bola, saya melihatnya sekarang sangat diperhatikan. Dan melihat pemain-pemain tim nasional sekarang pun udah luar biasa sekali. Ketika mereka di lapangan, mereka udah nggak mikir yang lain lagi. Mereka mikir hanya untuk main. Melaksanakan tugas dari pelatih dan juga membela Indonesia. Nah, ini Bang, bahwa sekarang makin sulit masuk ke pemain timnas nih. Timnas sekarang makin sulit karena memang standarnya dikasih tinggi sama tim nasional Indonesia. Kalau saya lihat sekarang Pak Erik dan tim sekarang sudah nggak menargetkan AFF lagi, udah nggak menargetkan ASEAN lagi. Sekarang melihatnya jauh, Asia, bahkan Asia pun mungkin agak lewat dikit dunia sekarang. Mudah-mudahan karena kualifikasi Piala Dunia kita semakin dekat. Makin dekat. Peringkat 1 mungkin diambil Jepang Bang. Betul. Tetapi peringkat 2, 3, dan 4 menurut saya sangat terbuka. Apalagi Australia habis kalah. Australia habis ganti pelatih. Betul. Terus Bahrain kita istilahnya tidak terlalu tahu kekuatannya. Ya Cina agak ganggu dikit lah. Itu dengan perjalanan jauhnya. Praktis sisa Arab Saudi dengan budgetnya yang luar biasa dengan Mancininya. Saya rasa Indonesia udah memberikan statement kemarin. Tapi kemarin juga kan seri di sana Bang. Itu yang saya kaget. Ketika zaman dulu kita melawan negara Arab itu Bang, waktu tim Luis Milla, Simon kita melawan Arab, lawannya UAE, Palestina. Kita kadang-kadang tuh udah mikir dulu, wah besar, orang Arab cepat, tinggi gitu, kuat.
kita udah istilahnya udah pesimis. Tetapi sekarang kita lihat, wah, optimis. Kenapa? Coach Sintayong memberikan bukti bang di lapangan ketika melawan Arab Saudi. Kita main away bang. Tetapi yang pegang permainan babak pertama Indonesia. Indonesia berani build up loh bang. Kalau kita lihat di situ, kita sebagai penonton, kalau kita lihat, kita jangan lihat skor, tapi lihat cara, proses menuju gol itu. Indonesia coba main. Arab Saudi bingung bang, nggak bisa dia ngepres. Arab Saudi pegang bola sekarang, Indonesia yang press, nggak bisa juga dia keluar. Betul. Akhirnya Indonesia dengan Sandy Walsh waktu itu masuk. Dan kalau ada yang bilang Sintayong mainnya bertahan, Sandy Walsh posisi apa? Betul. Kenapa dia bisa cetak gol? Kok bisa ada di depan dia? Berarti Coach Sin juga ngambil resiko untuk menyerang. Jadi itu membuktikan bahwa Indonesia juga percaya diri bang ketika lawan Saudi Arabia. Walaupun babak kedua wajar. Sepak bola itu dinamis. Kadang kita ada kelelahan, ada faktor juga. Kita nggak bisa meremehkan Arab Saudi bang. Mancini panas lah gitu. Panas banget bang. Itu hampir 38 Australia. Australia 20 menit pertama kita juga yang kuasai. Tetapi padahal Australia gitu ya. Australia langganan Piala Dunia. Tetapi habis itu ya Australia dengan kelebihannya dia, menurut saya composure, ketenangan. Dia tenang di depan gawang, dia diserang dia nggak panik. Akhirnya ya mereka berkembang pelan-pelan. Ya itu yang mungkin kita belum punya. Wajar. 23 tahun balik lagi. Kapan terakhir main Piala Asia bang? Ya kan? Kapan terakhir main Piala Dunia Indonesia? Ya kan? Lama sekali udah. Jadi menurut saya pelan-pelan. Ekspektasinya kita pupuk juga pelan-pelan gitu kan. Nah, kan kepada netizen di media sosial saya, apakah Coach Sintayong akan bermain menyerang atau menunggu lawan Bahrain? Saya bilang aja, kita lihat kopinya ketika melawan Arab Saudi. Indonesia main menyerang apa bertahan waktu lawan Arab Saudi? Terbuka. Sepak bolanya menarik. Mereka coba main build up. Kenapa? Mereka juga punya pemain kualitas yang bagus, Verdong semua, dan yang lain juga bisa memainkan sepak bola itu. Jadi kalau menurut saya Bahrain kemungkinan besar akan lebih bertahan daripada Indonesia. Gitu ya? Iya, karena dia mikir juga dua kali. Indonesia ini bikin kejutan lawan Arab Saudi, bikin statement yang saya bilang tadi. Mereka bisa main bola, lawan Australia pun tipis-tipis menurut saya itu imbang malah, lebih imbang malah waktu itu. Dan sekarang Bahrain ini dibuktikan bang, dengan dia TC lebih awal. Oh iya ya? Awal Oktober dia udah TC. Udah jauh-jauh hari gitu. Jauh-jauh hari udah takut dia. Rasa takut itu pasti ada. Akhirnya muncullah black campaign pelan-pelan dari media sana bilang. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan. Bagaimana statement kalian? Silakan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa pula silakan di-like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.